Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolaya Mandiani, NIM 18043168. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen pertemuan 11. Pertanyaan pertama datang dari buku Bazan halaman 198. Definisikan sistem pendukung keputusan DSS dan definisikan sistem pendukung keputusan grup GDSS dan jelaskan perannya dalam bisnis. Pertama yaitu sistem pendukung keputusan DSS. Sistem pendukung keputusan DSS memberikan bantuan dalam evaluasi dan memilih di antara berbagai tindakan menggunakan OLAF. Manipulasi informasi untuk menciptakan kecerdasan bisnis dalam mendukung pengambilan keputusan strategis, membantu pengambilan keputusan non-rutin di tingkat manajerial tinggi. Peran utamanya dalam bisnis adalah memeriksa dan memanipulasi data dalam jumlah besar dari berbagai sumber internal dan eksternal. Sistem pendukung keputusan grup GDSS adalah sistem yang digunakan oleh sekelompok orang untuk mencari penyelesaian masalah dengan menggunakan teknologi komunikasi, komputasi, dan dukungan keputusan. Sistem pendukung keputusan kelompok berkontribusi pada pemecahan masalah dengan menyediakan lingkungan yang memfasilitasi komunikasi berkelompok. Pertanyaan yang kedua, definisikan sistem pakar dan jelaskan peran yang mereka mainkan dalam bisnis. Sistem pakar adalah program penasehat terkomputerisasi yang mengikuti proses penalaran para ahli dalam memecahkan masalah yang sulit. Peran yang mereka mainkan dalam bisnis adalah mereka mencangkup dasar pengetahuan yang berisi berbagai pengalaman terakumulasi dan seperangkat aturan untuk menerapkan dasar pengetahuan ke setiap situasi tertentu. Sistem pakar adalah bentuk AL yang paling umum dalam bisnis karena mereka ketika pakar manusia sulit ditemukan atau dipertahankan atau terlalu mahal. Sistem yang paling terkenal bermain catur dan membantu diagnosis medis. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana seorang manajer? Pertanyaan ketiga, bagaimana seorang manajer menggunakan otomatisasi, perampingan, dan rekayasa ulang proses bisnis untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Otomatisasi adalah proses komputerisasi tugas manual yang membuatnya lebih efektif dan efisien sekaligus menurunkan biaya operasional, yaitu sistem pemrosesan transaksi atau TPS dan penggajian. Penyederhanaan meningkatkan efisiensi proses dengan menyederhanakan atau menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu, juga menghilangkan kemacetan yang terjadi pada sumber daya mencapai kapasitas penuh dan tidak dapat menangani permintaan tambahan. Business Process Re-engineering atau BPR adalah analisis dan desain ulang alur kerja di dalam dan di antara perusahaan. Ketika memilih proses bisnis untuk direkayasa ulang, manajer yang bijak fokus pada proses inti yang penting bagi kinerja daripada proses marginal dengan dampak kecil. Itu kecerdasan buatan. Apa saja 5 jenis sistem AI? Aplikasi AI apa yang menawarkan nilai bisnis terbesar? Kecerdasan buatan mensimulasi pikiran dan perilaku manusia seperti kemampuan untuk belajar dan bernalar. Tujuan akhirnya adalah meniru kecerdasan manusia. 5 jenis sistem AI. Sistem pakar. Sistem pakar adalah program penasehat terkomputerisasi yang meniru proses penalaran para ahli dalam memecahkan masalah yang sulit. Bentuk AI yang paling umum dan mengisi celah ketika ahli manusia tidak dapat ditemukan, dapat bermain catur dan membantu diagnosis medis. Yang kedua, jaringan neural mencoba meniru cara kerja otak manusia, menganalisis jumlah besar info untuk menetapkan pola dan karakteristik di mana logikanya tidak diketahui. Industri keuangan sangat berpengalaman dalam penggunaan jenis AI ini. Yang ketiga, algoritma genetik adalah sistem AI yang meniru proses evolusioner dan paling cocok untuk menghasilkan solusi yang semakin baik untuk suatu masalah. Pada dasarnya, sistem pengoptimalan mutasi adalah proses
pengujian kombinasi, acak yang evaluasi keberhasilan atau kegagalan terbaik di mana ada ribuan atau jutaan kemungkinan solusi untuk suatu masalah. Yang keempat, agen cerdas. Agen cerdas adalah tujuan khusus sistem informasi berbasis pengetahuan yang menyelesaikan tugas tertentu atas nama penggunanya. Biasanya memiliki representasi grafis, yaitu bot belanja dalam mempelajari jenis informasi pesaing yang ingin dilacak pengguna secara konstan, memindai web untuk itu, dan memberitahu pengguna ketika efek yang signifikan terjadi. Yang kelima, realitas virtual. Realitas virtual adalah lingkungan simulasi komputer yang dapat menjadi simulasi dunia nyata atau dunia imajiner, yaitu operasi virtual. Aplikasi AL yang menawarkan nilai bisnis terbesar yaitu diperoleh dari penggunaan sistem bakar, karena mereka diprogram untuk menemukan solusi yang akan dimiliki seorang ahli. Ini lebih baik daripada memiliki seorang ahli di tangan karena lebih murah dan tersedia setiap saat. Pertanyaan yang kelima, jelaskan contoh keputusan-keputusan yang dihasilkan dari keberadaan DSS dan GDSS serta contoh keputusan-keputusan yang dihasilkan dari keberadaan ES. Apa kesimpulan yang bisa saudara ambil? Contoh keputusan yang dihasilkan dari keberadaan DSS dan GDSS yaitu adalah contoh keputusan DSS berbasis spreadsheet untuk menganalisis biaya penyelenggaraan pendidikan manajemen lembaga pendidikan. Contoh keputusan GDSS penggunaan brainstorming dan voting elektronik. Contoh keputusan ES penalaran berbasis kasus di mana melalui ES ini masalah baru diselesaikan berdasarkan solusi dari kasus serupa. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari perbedaan contoh keputusan antara DSS, GES, dan GDSS dan ES ini adalah untuk penggunaan DSS, GDSS, dan ES berbeda untuk setiap masalah yang dihadapinya. Pertanyaan yang keenam, jelaskan apa yang harus DSS dan GDSS menjadi satu paket dalam sebuah entitas bisnis atau harus dibangun dan diimplementasikan berbarengan. Perusahaan seperti apa yang harus punya DSS serta GDSS, dan perusahaan seperti apa pula yang cukup dengan DSS saja. Jelaskan pula contoh DSS maupun GDSS PET sebuah entitas bisnis. Menurut pendapat saya, GDSS atau Group Destination Support System dan DSS Destination Support System harus menjadi satu paket dalam satu entitas bisnis. Hal ini karena GDSS dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan untuk menunjang keputusan berkelompok, sedangkan DSS digunakan sebagai pengambil keputusan cakupannya hanya untuk level manajemen senior. Perusahaan yang banyak tidak memiliki banyak divisi dan tidak saling berhubungan hanya memerlukan DSS saja. Begitupun sebaliknya, perusahaan yang harus punya DSS serta GDSS seperti e-governance, sehingga jika pengambilan keputusan dilakukan oleh DSS dan GDSS menjadi satu entitas bisnis akan menjadi lebih baik dan lebih akurat lagi hasilnya. Perusahaan yang cukup dengan DSS saja yaitu PT Telkom, karena DSS dapat mempermudah PT Telkom untuk mengetahui keluhan-keluhan apa saja yang dirasakan oleh konsumen itu sendiri. Selain itu, DSS juga bermanfaat untuk penerimaan peserta COOP. Kasus selanjutnya, pertanyaan dari kasus Laudon halaman 504. Pertanyaan yang pertama yaitu adalah identifikasi masalah dalam studi kasus ini, faktor manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang berkontribusi terhadap masalah tersebut. Faktor manajemen sedang mencari cara yang lebih baik untuk membuat bisnis lebih efisien dan beralih ke teknologi penambangan proses bisnis. Faktor organisasi, suatu organisasi mungkin menggunakan perangkat lunak penambangan proses untuk menemukan penyebab penundaan tak terduga dalam pemrosesan faktur dengan memeriksa log
modul hutang dagang dalam sistem ERP-nya. Faktor teknologi proses DASH untuk secara aktif mendukung pengoptimalan proses global di semua divisi Siemens. Ini mulai mengumpulkan dan menganalisis data ERP untuk mengidentifikasi kemacetan dalam proses produksi, pengiriman, dan pembayarannya menggunakan perangkat lunak analisis dan visualisasi proses penambangan Celonis. Untuk tujuan ini, Celonis bermitra dengan SAP dan perangkat lunaknya berjalan pada platform basis data dalam memori SAP HANA. Perangkat lunak penambangan proses menganalisis data dalam log peristiwa aplikasi perusahaan untuk menentukan bagaimana proses bisnis sebenarnya bekerja untuk mengidentifikasi kemacetan dan area inefisiensi lainnya sehingga dapat ditingkatkan. Teknologi ini dapat menganalisis jutaan catatan transaksi dan menemukan penyimpangan dari alur kerja normal. Pertanyaan yang kedua, jelaskan kemampuan perangkat lunak untuk proses penambangan. Apakah ini solusi yang efektif? Perangkat lunak penambangan proses menganalisis data dalam log peristiwa aplikasi perusahaan untuk menentukan bagaimana proses bisnis sebenarnya bekerja untuk mengidentifikasi kemacetan dan area inefisiensi lainnya sehingga dapat ditingkatkan. Menurut saya, kemampuan perangkat lunak proses penambangan merupakan solusi yang sangat efektif karena memungkinkan pengguna untuk mengukur kapasitas eksekusi mereka dengan sepenuhnya, memahami bagaimana proses mereka berjalan sebelum mengambil tindakan otomatis untuk menghilangkan celah eksekusi. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana proses pengambilan keputusan perubahan penambangan di Siemens? Yaitu adalah proses pengambilan keputusan perubahan penambangan di Siemens, yaitu Celonis memiliki kemampuan untuk membandingkan model operasi target pengguna dengan proses apa adanya, menyediakan analisis celah kesesuaian otomatis. Celonis menganalisis akar penyebab penyimpangan dan kehilangan kinerja menyoroti masalah yang memiliki dampak terbesar pada kinerja proses. Pertanyaan yang keempat, masalah manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang perlu ditangani saat menerapkan sistem penambangan proses? Yang pertama manajemen. Bagaimana seorang manajer menangani proses secara efisien dan mampu mempromosikan adopsi analitik dengan mengidentifikasi individu yang menerima proses penambangan dan meminta mereka untuk mempromosikan teknologi baru. Yang kedua, organisasi. Organisasi yaitu masalah kepatuhan mungkin muncul karena dalam organisasi adanya kecurangan atau kelalaian dalam penggunaan perangkat lunak. Yang ketiga, teknologi. Bagaimana kedepannya teknologi mampu mendokumentasikan proses aktual dalam waktu nyata saat urutan kejadian sedang berlangsung. Terima kasih.